Halo rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial Guestbook App bagian 2 ya. Nah, jadi pada bagian pertama lalu kita sudah membangun tampilan aplikasinya dan tentu tidak bisa melakukan CRUD ya. Nah, sekarang kita coba untuk aplikasi tersebut bisa melakukan CRUD dengan database MySQL. Nah, mungkin saya demonstrasikan dulu tampilan yang sudah kita hasilkan di video kemarin. Jadi pertama-tama bisa lihat di emulator ya. Pertama-tama dia akan menampilkan splash screen, lalu setelah splash screen 3 detik kemudian akan tampil login activity. Kita tunggu sebentar ya. Ya. Splash screen 1 2 3. Nah, login activity. Tentu di sini kita tidak bisa langsung login kan, karena untuk login syaratnya harus register. Registernya di bagian sini kan. Nah, maka fungsi yang pertama yang akan kita bikin adalah register. Untuk itu mari kita langsung bikin database-nya aja ya. Coba saya close dulu di sini dan saya buka register XML dan register Java ya. Nah, di sini kita punya berapa field dulu nih. Jadi sebelum kita bikin database, yang urutannya kan bikin database dulu ya. Bikin database kita perlu kenali nih ada berapa inputnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 input. Berarti nanti ada 6 field. 5 input, 1 untuk ID ya. Kalau gitu mari kita buka exam control panel ya, karena teman-teman apa namanya? Untuk melakukan CRUD harus ada examnya ya. Oke, kalau nggak ada di start, teman-teman bisa cari di bagian C exam. Nama foldernya bisa jadi beda ya. Kalau teman-teman installnya di folder yang berbeda, namanya pasti beda. Cari aja di situ nanti exam control.exe. Lalu kita bisa close aja nih ya. Kita bisa jalankan service untuk Apache dan MySQL. Langsung kita bikin di sini database-nya pakai phpMyAdmin. Klik saja admin di sini dan teman-teman bisa apa namanya? Ya udah, kita coba dulu ya. Kita bikin database-nya sesuai input yang ada di register ini. Ya, sudah terbuka. Mari kita klik database dan kita ciptakan database untuk guestbook ya. Guestbook underscore db ya. db itu atau salah ya, db harusnya ya, db underscore guestbook. Kita ciptakan, create, kemudian kita langsung bikin tabelnya ya. Tabelnya ini berarti tb user. Nah, di sini tadi berapa kolomnya atau fieldnya? Ada 6. Go. Sebentar saya coba cek dulu. Oke. Yang pertama fieldnya adalah ID user gitu ya, ID user. Kemudian apa lagi nih? Full name, email address, password. Full name, email, password. Nah, gitu kan. Kemudian di sini ada gender. Dan di sini ada religion. Oke, kita tentukan type-nya. Ini integer. Lengthnya biarin kosong. Full name itu varchar, maksimal berapa ya? 30 karakter ya harusnya ya. Atau 50 aja deh, nggak apa-apa. Email, kemudian ini varchar juga, jadi 50 aja, samain. Password 50 juga. Gender ini varchar juga. Kita bisa kasih di sini 10 aja karena dia male dan female kan, kurang dari 10 karakter. Kemudian religion di sini bisa varchar dan apa ya? Ada nggak agama itu lebih dari 10? Kayaknya ada ya. Jadi 15 aja. Dan teman-teman untuk ID user ini centang checkbox ini supaya dia menjadi primary key dan auto increment ya. Klik dan oke, go. Sebenarnya kita bisa gunakan email sebagai primary key, tapi saya kurang suka itu. Saya nggak suka aja ya. Jadi biarin aja ID user ini. Ini namanya candidate key. Langsung kita save dan tabel kita sudah selesai dibangun. Ini adalah struktur tabelnya. Nama databasenya guestbook, tabelnya tb user. Setelah tabel kita Setelah tabel kita bikin, baru kita bikin di sini untuk PHP-nya. PHP-nya itu ada di htdocs ya. Teman-teman ke exam control panel, klik explorer. Kemudian teman-teman cari htdocs di sini. Nah, ini ada. Kemudian bikin saja folder baru namanya
guestbook Android ya, Android untuk memberitahu bahwa ini folder PHP yang akan digunakan oleh aplikasi Android. Enter dan kita buka di Visual Studio Code. Caranya bisa klik kanan open with code. Kalau nggak ada menu ini, nanti teman-teman bisa klik di bagian sini, langsung diketik cmd, enter, ketikkan code spasi titik dan tekan enter. Nah gitu ya, nanti dia akan membuka folder ini di Visual Studio Code. Nah jadi kalau teman-teman sudah mengikuti video ini dari awal, harusnya tahu apa yang akan dipersiapkan untuk ini ya, untuk melakukan CRUD pada Android ya, yaitu ada exam control panel, ada Visual Studio Code kan. Oke, yes, I trust the author. Kemudian ini bisa kita close dulu untuk meminimalisir tampilan ya, close, dan kita bisa maximize dulu ini. Pertama-tama yang kita bikin adalah apa? Connect PHP ya, karena databasenya kita di sini pakai PHP MySQL. Dia dijembatani oleh PHP. Jadi supaya Android bisa berhubungan dengan MySQL harus ada PHP-nya. Tapi bukan pemberi harapan palsu ya. Connect, kasih nama filenya connect.php. Untuk codingnya saya di sini lihat contekan aja ya, supaya nggak lama. Oke. Nah di sini sudah ada sih banyak banget ya. Coba saya open with ini aja ya, open with notepad saja supaya teman-teman tidak bingung. Oke, untuk coding di dalam sini, di dalam Connect PHP, teman-teman ketikkan coding berikut, PHP kemudian connect to DB MySQL localhost. Yang perlu diperhatikan adalah nama database ini ya. Nama databasenya kita langsung copy aja dari phpMyAdmin untuk menghindari kesalahan ketik. Nah gitu ya. Ya, jadi blok saja nama database kita, Ctrl C. Kembali ke sini, di blok dulu ya, paste aja langsung. Nah tuh. Pastikan tidak ada spasi yang ikut di belakang maupun di depan kopian kita tadi. Kalau sudah di close, ini sudah barang tentu benar ya. Selanjutnya database itu setelah connect dia bikin, karena kita ini register kan, maka kita kasih nama aja register PHP atau create PHP sama aja ya. Bikin file baru namanya register.php. Kenapa bukan create? Nanti takutnya salah paham aja. Register PHP, isinya register PHP itu seperti berikut. Saya ngambilnya dari create PHP ya. Open with notepad juga. Nah teman-teman silakan copy file-file berikut. Copy diketik ya. Paste. Dan di sini kita harus pertama-tama kita include connect PHP ya kan, yang ini supaya dia bisa mengkoneksikan ke database. Yang kedua, post ini kita harus ganti nih. Kan kita kan kalau di Visual Studio Code-nya pakai data ya. Di sini nggak ada field yang namanya data. Jadi kita harus tentukan di sini, mungkin bisa pakai full name saja ya. Jadi di sini adalah full name sesuai dengan nama file yang tadi ya. Full name, kemudian di sini juga sama. Copy dan full name, di sini juga full name. Ya. Jadi nama variabelnya full name. Selain full name ada apa aja? Ada email, password. Nah, berarti di sini selain full name kita bikin variabel lain untuk menangkap variabel yang dikirim dari Android. Ini jadi guna instruksi ini adalah mengambil instruksi dari variabel yang dikirim dari Android ya. Pertama kan ada full name, yang kedua ada apa tuh? Ada email. Berarti kita copy aja email. Kemudian setelah email ada apa? Ada password. Oke, setelah password tadi ada gender. Kemudian di sini ada religion.
Oke, dan di sini ada religion. Nah, itu ada 5 kan? Ada 5 variabel yang dikirim di sini. Kemudian setelah itu kita pastikan dulu nama tabel di sini apa. Nama tabelnya apa? Copy aja langsung dari database tb_user ini. Nah, di blok dan di copy, Ctrl C. Paste aja di sini. Nah, setelah di blok ya. Fieldnya apa aja namanya? Supaya menghindari kesalahan ya kita copy aja dari sini. Nah, Ctrl C, Ctrl V, koma. Nah, lanjut. Email, koma. Nah, kalau ada spasi itu hati-hati ya. Kemudian password, karena ketika kita mengcopy nama field, spasi itu rawan ikut gitu. Gender, paste, koma, dan terakhir adalah religion. Oke, paste. Values-nya nanti sesuai dengan yang ini. Kita copy dari sini ke sini. Copy ya. Tambahin koma. Nah, gitu. Paste. Berapa kali lagi? 3 kali lagi koma, paste, koma, spasi paste, koma, spasi paste. Kita ganti full name berurutan ya, paste full name. Ini karena fieldnya berurutan seperti ini, maka variabelnya juga urutannya harus sesuai. Kalau di sini nanti dikasih email, maka isi dari full name di tabel nanti adalah berisi value-nya email gitu ya. Makanya harus sesuai urutan. Ini email, password, kemudian di sini gender, kemudian di sini religion. Copy religion. Nah, kita pastikan lagi full name, email, password, gender, dan religion. Nanti ketika data ini berhasil diinput, akan muncul pesan sukses ya. Pesan ini akan ditangkap oleh Android nanti untuk menentukan instruksi kalau berhasil diinput ya. Sukses, ini failed. Kalau koneksi ke database akan gagal, maka ini akan muncul. Kemudian kalau misalnya ada orang yang membuka file PHP ini, kan file PHP ini bisa diakses dengan cara localhost guestbox strip android register PHP kan melalui browser. Nah, kalau dia melakukannya seperti itu, maka akan muncul pesan berikut: data dari aplikasi Android gagal diterima. Kira-kira begitu ya. Teman-teman bisa rubah juga menjadi akses langsung ke file ini tidak diizinkan. Artinya ada orang yang membuka file register PHP melalui browser. Nah, dan itu akan menampilkan pesan ini ya. Save saja. Itu register sudah selesai dan kita akan bekerja pada Android Studio. Oke, di Android Studio apa yang harus kita lakukan? Tentu kita bikin metode supaya file send ini bisa bekerja. Oke, metodenya taruh aja di sini ya. Ini bisa kita hapus ininya. Dan kita bisa collapse dulu untuk menyederhanakan tampilan. Bagian sini ya. Public void register aja ya. Register. V besar, enter. V kecil, view, enter. Scroll buka tutup. Kita bikin apa? Yang pertama identifier untuk full name. Nah, ini ID-nya kita tentukan dulu kan, sebelumnya belum kita kasih ID. Ini ID-nya txt_ full name. Jangan underscore deh, kita pakai camelize saja ya. Txt full name refactor, yang ini txt email, enter refactor. Yang ini txt password. Txt itu text field ya, saya suka menyebutnya text field, padahal ini adalah edit text ya. Kemudian untuk yang ini dulu deh, rb1 nih, rb mail gitu ya, rb mail refactor. Yang ini rb female refactor. Kemudian yang ini sudah ada sp religion ya, spinner religion ya. Kalau sudah, kita bisa ke sini bikin identifier. Edit text dulu, edit text. Nah, edit text tadi apa? Txt full name sama dengan find r.id
full name. Nah ini titik koma, Ctrl D 2 kali, 1 2. Nah dia mengcopy ya. Full name di sini email, berarti yang ini juga txt email. Salah ini ya, keikut ya. Pokoknya jangan sampai merah ya. txt password. Di sini txt password. Kemudian untuk yang radio button ini juga sama. Radio button enter. Ini rb mail kan. Sama dengan find view by r.id.rb mail titik koma, Ctrl D. Di sini female, berarti di sini rb female. Kemudian untuk religion tadi sudah ada ya, tapi kita bikin lagi karena identifier untuk religion itu sifatnya lokal, variable lokal. Nah dia cuma bisa diakses melalui metode sini. Jadi spinnernya kita deklarasikan atau kita bikin lagi identifiernya. Spinner itu namanya apa? sp religion sama dengan find r.id.sp religion ya, sp religion sama dengan ini kan. Oke, kalau sudah bisa kita masalahnya ada di sini di radio button. Radio button ini kan ada banyak ini ya, ada banyak sekali nilai kan, ada radio button 1 2. Jadi kita harus cek di sini gender ya. Kita bikin variable gender, tipenya adalah string. Gender sama dengan petik ya. Kita kosongin dulu. Nah, if rb mail is checked. Nah, ini kalau radio button mail yang dicentang, maka di sini gender sama dengan mail. Nah gitu logikanya gitu ya. Ini enggak ada pakai kurung kerawal karena dia satu baris saja instruksinya di bawah if. Jadi kalau instruksi itu cuma ada satu baris, boleh nggak pakai kurung kerawal. Kalau lebih dari satu maka wajib ada kurung kerawal. Else ini berarti yang tercentang adalah rb female kan. Nah berarti gendernya otomatis sama dengan female. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita untuk sp religion. sp religion ini agak unik juga ya. Atau kita tampilin dulu deh. Kita bikin tos. Nah, belum sampai situ. Kita harus simpan nilai-nilai, kita ambil dan simpan nilai-nilai dari edit text kemudian spinner. Kalau dari radio button sudah disimpan di gender nih ya. Tapi kalau dari full name belum kan. Jadi kita bikin juga string full fn deh. Fn singkatan dari full name. Diambil dari txt full name.get text to string ya. Kenapa harus to string? Itu untuk konversi ke string. Karena yang dari edit text itu tipenya bukan string tapi array. Kemudian string apa lagi? String email ya. Atau kita full name aja deh. Email txt email.get text.toString titik koma, sama yang terakhir adalah string password sama dengan txt password.get text.toString titik koma. Nah ini sudah kita ambil full name, email, password dari edit text ini untuk mengambil nilai radio button male dan female. Saya pisahin ya. Kemudian untuk sp religion kita bikin string religion ya, sama dengan apa ya, sp religion.get selected item ya kalau nggak salah. Nah selected item .toString ya gitu ya. Jadi untuk memilih untuk mengambil nilai yang terpilih oleh pengguna. Kita bisa di sini sekarang coba dengan tos dulu. Jadi sebelum kita ke CRUD, kita coba dulu apakah nilainya berhasil diambil dari masing-masing input atau elemen input ya.
toast toast enter dot make text di sini kita karena kita berada di register berarti ini register dot this kan, koma pesannya apa, pesannya dalam petik ya. Kita mau di sini tampilkan full name-nya apa dulu deh, full name-nya plus full name diambil dari variabel full name. Kemudian setelah itu kita kasih n ini gunanya sebagai apa, namanya ya, saya lupa. Enter, untuk efek enter. Kalau di HTML tuh gunanya seperti BR ya, boleh di enter supaya nggak terlalu panjang. Kemudian teman-teman kasih di sini apa ya, email ya, email tik 2 plus apa tadi, plus email, kemudian plus backslash n lagi, di sini enter lagi, plus enter lagi ya. Kemudian di sini email, habis email ada password, spasi plus di sini password plus backslash n lagi, salah, n lagi, plus lagi, enter lagi. Habis password apa, habis password tuh ada gender ya, 2 plus gender plus ya, backslash n, plus lagi di sini ada religion. Oke, tik 2 plus di sini nggak usah ada, karena dia yang terakhir berarti nggak usah ada backslash n nya, koma post dot length-nya apa, durasi penampilannya short aja ya, 3 detik mungkin atau 2 detik, kalau long itu nanti 5 detik, dan show titik koma. Lalu kita kembali ke XML. Oh, di sini belum plusnya, plus religion belum ya, supaya nanti nilai religion ini kelihatannya. Full name sama full name, oke. Email mungkin di sini bisa di enter aja ya. Nah begitu, jadi dia satu sejajar ya. Full name coba di tab, nah di tab aja deh supaya dia sejajar di tab tadi. Oke. Kemudian kita ke activity register dan klik button send. Kita cari di sini on click ya, dan lihat di sini harusnya ada register. Register itu method yang barusan kita bikin. Kalau sudah ya kita bisa run dulu. Kita coba apakah nilainya berhasil diambil dari elemen ini ya, atau view tersebut. Oke, sambil diperhatikan ini ya, toast yang muncul nanti. Register here, kemudian full name-nya Benny, di sini benny@mail.com, atau teman-teman boleh pakai namanya sendiri. Password 123, saya mail, religionnya Islam, send. Benny, oke, email 123, bentar lagi, mail Islam, oke, sip, berhasil diambil. Berarti kita sekarang bisa langsung ke CRUD-nya. Taruh di bagian sini dan enter, dan kita kasih pembatas ya. Pembatas ini untuk memudahkan kita membedakan. Kita sudah nggak butuh toast ini, atau kita komentarin aja ya. Siapa tahu nanti kita perlu, bisa kita kopas aja lagi. Kita komentarin aja toastnya sampai sini. Nah begitu ya. Kemudian berarti batasnya bisa kita masukin di sini dong. Nah di sini ya. Nah begitu. Kemudian kita bikin untuk coding CRUD-nya ke database. CRUD-nya itu saya minta bantuan kecontekan saya. Sebentar ya. Di sini, nah ini ya bagian sini. Oke, pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Saya geser dulu jendelanya ya. Nah, pertama-tama kalau pengen create data, kita harus bikin identifier kan. Ini identifier kita sudah sampai sini, sudah kelar.
Kemudian setelah identifier baru kita bikin nih request ini. Udah, saya coba ketik aja. Saya minimize ini ya. Kita ketik yang pertama itu adalah nah, sebelum ini ternyata saya lupa. Ada yang harus kita tambahkan di bagian manifest dan bagian Android build Gradle. Coba teman-teman cari manifest di sini, double klik. Di sini harus ditambahin ini ya. Ini bagian sini. Internet ada nggak ya? Uses strip permission ini dipilih aja. Apa yang dipilihnya? Nah, ini internet. Nah, pilih aja internet. Nah, seperti itu. Tutup kurung garis dengan cara garis miring. Kemudian teman-teman taruh juga di sini allow clear user data true. Ini gunanya untuk supaya ketika kita submit nilai atau kita mengirim nilai ke database, data-data yang baru akan data-data yang lama akan dihapus dulu oleh si sistemnya, sehingga tidak membuat data yang baru tertimpa, kira-kira gitulah ya. Oke, kita close manifest. Nggak perlu di save ya, karena dia otomatis di save. Selanjutnya kita tambahkan nih implementation ini di bagian build Gradle. Teman-teman cari di bagian sini, set. Nah, ada dua Gradle. Yang pertama project, yang kedua modul. Di dalam kurungnya lihat ya, kita pilih yang modul, klik 2 kali. Ke bawah nih sudah ada nih. Taruh aja paling bawah sini ya. Teman-teman bisa ketikkan nih. Format yang sini harus sama dengan yang di atas. Karena biasanya ada yang formatnya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Dulu tuh ada yang kayak gini. Nah, jadi dia semakin Android itu diupdate, format dari dependency ini namanya dependency. Formatnya bisa berubah-ubah, jadi disesuaikan saja dengan format yang sekarang dipakai. Nah, gitu ya. Kalau nggak merah berarti oke gitu. Kalau sudah ditambahin, pastikan koneksi internet terjaga dan teman-teman klik sync now. Kalau sync now-nya nggak muncul, teman-teman klik gajah biru nih. Ini sama aja. Kalau sama aja fungsinya ya. Klik sync now. Tunggu dia melakukan download di sini. Jadi dependensi ini harus di-download dulu dengan sampai selesai. Baru kita bisa lanjut ke bagian create data ya. Kalau enggak nanti gagal. Karena nih instruksi request queue ini memerlukan package atau dependensi yang namanya volley ini. Kalau sudah nggak ada notifikasi lagi berarti itu sudah selesai. Teman-teman bisa close bagian sini. Dan kita kembali ke Android. Kita mulai dengan request queue. Nah, ini ada. Kalau tadi sinkronisasinya gagal, maka request queue ini nggak akan muncul ya. Enter. Kasih nama aja queue. Queue itu artinya antrian. Sama dengan volley. Ada ya, volley ini. Enter. Kemudian new request queue. Dalam kurung get application context, kemudian titik koma. Selanjutnya string, kita bikin variable tipe string namanya URL. Ini nanti berisi alamat ipconfig kita ya. Sementara kita kita langsung aja deh, tambahin petik dulu titik koma. Kita periksa ipconfig kita dengan cara buka cmd, start, ketik cmd, dan di sini ketik ipconfig. Nah, di sini perlu diperhatikan setiap kali teman-teman nge-run aplikasi, pastikan cek dulu ipconfig-nya ya, karena komputer kita itu sering putus nyambung kan dengan internet. Jadi IP address-nya bisa berubah. Kita perlu IP address IP4. Kenapa IP address berubah? Karena dia pakai DHCP. Nah, makanya pastikan dulu nih sama. Kalau nggak sama ya rubah dengan yang ada di command from ini. Teman-teman blok dan copy ini, lalu taruh di sini, tambahin HTTP dulu. Nah, paste ya, begitu. Kemudian garis miring nama folder kita. Nama folder kita apa di exam tadi? Exam htdocs. Nama foldernya guestbook kan? Ini tinggal rename aja, copy. Kemudian taruh di sini, paste. Nah,
garis miring lagi nama file yang kita butuhkan untuk input data yaitu register PHP, rename, Ctrl A, Ctrl C. Formatnya harus ikut per copy ya, kalau nggak ikut ke copy nanti ketik aja manual. Sip. Kemudian apa lagi, string ini sudah, baru kita ke string request. String request sama dengan string request sama dengan new string request ya, string request. Nah nanti kita request dot methodnya adalah M besar ya, M. Kan kalau di PHP itu metode untuk menangani form itu kan ada dua, yaitu get dan post. Nah kita pakai post di sini. Kemudian untuk URL yang tadi kita bikin variabelnya masukin di sini, koma, enter aja, new. Kemudian di sini response listener, langsung pilih yang ini ya, response.listener, enter aja. Nah dia otomatis membuat bagian sini. Jangan takut kalau dia merah karena harus diselesaikan dulu ininya, codingnya supaya dia nggak merah. Kita sudah sampai respons ini, berarti sudah sampai sini. Nah if, nah ini ya, if ini akan membaca file register PHP kan, dan melihat apakah tampilan yang nanti dihasilkan. Nanti ketika file register PHP dijalankan akan muncul beberapa kemungkinan pesan. Kemungkinan pesannya yang muncul adalah sukses, failed, gagal terhubung ke database, dan akses langsung. Kita perlu memperhatikan sukses dan fail ini aja untuk input data. Nah jadi kalau respons ini kalau respons ini sukses, berarti yang ini ya, kalau insert into TB ini sukses, maka nanti kan muncul sukses ya, register PHP akan menghasilkan pesan sukses. Berarti kalau pesannya adalah sukses, equals itu artinya sama dengan ya, sukses. Perhatikan tulisannya harus di dalam tanda petik dan harus sama dengan yang di file PHP. Kalau ini kecil semua berarti kecil semua, kalau ini S-nya besar berarti besar ya. Begitu teman-teman. Sukses, kalau sukses maka kalau input data sukses, kalau register PHP berhasil melakukan input data, maka toast, kita tampilkan pesan toast saja, make text register ya, kita berada di register this, koma, pesannya adalah data berhasil di input. Nah begitu. Kemudian koma, enter aja, toast dot durasinya short saja dan show. Nah ini adalah pesan kalau berhasil. Else, nggak apa-apa kalau masih merah ya. Else, kita copy aja. Kalau dia gagal berarti tampilkan pesan data gagal di input. Kemudian baru di sini else, nih else ya. Kemudian di sini nih di sini 1 2 public void ini ya. Kemudian di mana nih? Kayaknya ada yang salah nih saya nih. Di sini. Nah, di sini koma new response error listener. Nah, jadi kalau listener ini gagal, respons listener ini gagal, maka bagian ini yang akan dijalankan. Ini kita bisa kosongkan karena ini nggak ada kaitannya dengan input data ya. Kosongin aja karena di sini kosong juga kan. Kemudian kita bikin di sini semacam blok instruksi atau fungsi yang dijalankan ya. Jadi kita nanti mengirim data-data dari text view, edit text, dan dari edit text radio button itu pakai yang namanya map ya. Pakai yang namanya map. Di sini kita bikin protected map ya, MAP. Nah, pilih ini, jangan diketik semua. Pilih dari yang muncul untuk memastikan library-nya di-include secara otomatis. String, koma, ikuti aja ya teman-teman, nggak perlu kita pahami benar-benar instruksinya, yang penting diikuti. Get params. Oke, kemudian enter. Nah, di sini map lagi dalam kurung string, koma, string,
Di sini param p sama dengan new hash map ya. Jadi kita bikin hash map, semua datanya dimasukkan ke dalam hash map, baru kita nanti datanya apa, maksud saya data register tadi ya. Put. Nah, di sini kita bikin variable yang dikirim ke database. Di sini nama variable pertama adalah full name. Full name isinya dari mana? Diambil dari full name variable full name string ini. Nah, nih. Yang ini adalah bagian sini. Yang ini berguna untuk diambil oleh file PHP. Nah, jadi yang kita terima tadi adalah yang hijau tadi. Nah, yang ini. Kalau di Android ya, yang ada di PHP ini meniru yang ada di Android. Jadi kalau di Androidnya full FN, maka di PHP ini FN gitu ya. Jadi dia meniru yang di Android. Titik koma. Kemudian di sini ada apa lagi? Ada email ya. Kita copy aja nih. Ctrl C, paste. Di sini email. Kemudian ada email. Kemudian di sini apa lagi? Password ya. Password, dan di sini ada password. Kemudian di sini ada gender. Nah, di sini ada gender juga. Kemudian di sini ada religion. Copy aja dah. Religion. Ada 5 ya. Pastikan dulu semua ininya sama dengan yang ada di PHP. Full name, email, password, gender, religion. Kalau enggak nanti salah ya. Full name, email, password, gender, religion sama ya. Urutannya boleh beda. Kalau di sini urutannya boleh beda. Di sini pun boleh beda urutannya. Yang penting nanti urutan yang harus diperhatikan adalah yang ada di dalam sini. Oke, nggak boleh terbalik. Selanjutnya oke, nah di sini ada masalah dikit nih. Gender. Oke, disuruhnya ada final katanya. Berarti di sini kasih aja final. Sip. Bisa nggak ya? Nah, final ini dihapus ya. Deklarasinya harus seperti itu untuk gender. Nggak tahu kenapa. Agak aneh juga. Mungkin karena dia radio button ya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita kasih di sini return param. Return param p. Param itu singkatan dari parameter ya. V itu singkatan dari value. Oke, baru di sini titik koma. Baru di sini q dot add. Add-nya apa tadi? Add string request. Nah, habis itu ya udah selesai aja. String request udah selesai. Ini adalah untuk apa tadi? Register ya. Dan bisa kita coba apakah ini bekerja atau tidak. Maka kita run, lihat di BlueStack dan di database kita. Oke, biarin dulu seperti ini. Di BlueStack ya. Apakah dia sudah selesai run? Belum. Nah, mudah-mudahan tidak error ya. Oke, kita ke register. Tabel kita klik dulu browse. Ini kosong ya. Nah, kosong kan? Tuh, ID, full name, email, password kosong. Maka kita coba isi. Benny@mail.com. Ini 1 2 3 dulu. Ini bisa pilih female atau male. Saya pilih male, religionnya send. Data berhasil diinput. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita refresh nih dan bisa muncul seperti ini. Masalah satu yang terakhir adalah passwordnya. Password itu usahakan password itu apa namanya, diacak ya, pakai random karakter. User dengan ID pertama itu harus admin. Nah, jadi di sini kita edit dulu. Di sini kita jadikan admin. Di sini juga, di sini adalah admin @mail.com. Di sini admin aja ya, admin. Go. Oke. Kemudian supaya si passwordnya diacak, maka kita bisa terapkan di PHP itu ada yang namanya MD5. Nah, kita terapkan metode namanya MD5. MD5 di sini. Kemudian nah, set seperti ini ya. Hati-hati. Nah, seperti ini.
Jadi post password ini ditaruh dalam MD5 sehingga nilai apapun yang dimasukkan di password akan diacak. Kita buktikan ya. Kalau coding yang dirubah itu ada di PHP atau di MySQL atau PHP maka nggak perlu run ulang Android Studio-nya, nggak perlu. Tapi kalau coding yang dirubah itu ada di Android, maka itu perlu diulang ya, running codingnya. Oke, berarti ini bisa kita langsung run. Ini datanya ada admin, coba saya masukin lagi Benny. Ini tadi 123 ya. Send, berhasil di input. Kita lihat passwordnya apakah muncul karakter acak. Tuh, karakter acak kan. Nah, itu adalah fungsi dari MD5. Itu penting supaya supaya orang yang mengakses database ini tidak tahu password dari pengguna. Nah, ini penting supaya keamanan dari sistem kita terjaga ya. Nah, begitu teman-teman, ini adalah video untuk create data ya. Create data guestbook app bagian 1 ya untuk rootnya. Kalau bagian 1 kan sebenarnya build UI, ini berarti bagian 2. Create database. Bukan, create data. Di video berikutnya kita akan tambahkan untuk read data ya, menampilkan data-data yang sudah ada di tabel atau database. Untuk itu sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.